Selamat pagi, perkenalkan nama saya David Edo, NIM saya 2110417429. Saya dari kelas M3. Ini adalah mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia. Tugas ini adalah tentang membuat rangkuman revolusi industri. Apa sih itu revolusi industri? Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia. Tujuan revolusi industri adalah untuk mengefisienkan segala bentuk proses dalam dunia industri, sehingga mampu mentransformasi perekonomian suatu negara untuk dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Sejarah revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris pada tahun 1760 abad ke-18, yang mana saat itu kondisi negaranya berada dalam keadaan stabil. Setelah membahas tentang sejarah revolusi industri, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri 1.0. Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir tahun 1770-an dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Tak hanya benua Eropa, revolusi ini turut menyebar di Amerika Serikat pada tahun 1870-an dan 1840-an. Revolusi industri 1.0 terjadi karena adanya 3 faktor utama, yakni revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri 1.0 membawa perubahan yang cukup besar, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dahulu dikerjakan secara kasar oleh tangan manusia perlahan digantikan oleh mesin-mesin bertenaga uap. Era revolusi industri 1.0 pun berakhir, ditandai dengan adanya ditemukan tenaga listrik sekitar tahun 1870-an. Oke, lanjut ke revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar abad ke-19 tahun 1870-an dan berfokus pada efisiensi mesin di setiap lini dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Mengapa penemuan listrik bisa memicu revolusi industri? Karena pada saat ini tenaga listrik dinilai jauh lebih efektif untuk menggantikan tenaga manusia serta lebih efisien jika dibandingkan dengan tenaga uap. Meskipun perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengganti mesin-mesin yang telah diinvestasikan sebelumnya. Dampak revolusi industri 2.0 lainnya yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Pembahasan selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 ini di penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer, dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia, seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Terakhir, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut diantaranya Internet of Things atau IoT, Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence atau AI, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Apa sih peran teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, pada zaman dahulu masyarakat menggunakan becak sebagai alat transportasi darat. Namun pada saat ini masyarakat bisa menggunakan sepeda motor, mobil, dan bus sebagai alat transportasi darat. Ini adalah referensi yang saya gunakan, yaitu sejarah perkembangan revolusi industri era 1.0 sampai 4.0. Yang kedua, sejarah perkembangan revolusi industri. Sekian presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih.